Orang-orang di desa memanggilnya si gila dari lereng gunung. Karena pada zaman dahulu, ketika semua peladang lain sibuk memperkuat atap rumah mereka atau menggali saluran air, pria ini justru berada di luar melakukan sesuatu yang terlihat sangat konyol bagi siapa saja yang lewat. Saat itu adalah musim pancaroba, waktu di mana udara pegunungan mulai berbau tanah basah dan dedaunan berubah menjadi coklat rapuh, sebuah tanda peringatan bahwa badai dingin yang mematikan akan segera datang. Dan ketika para tetangganya sibuk menumpuk kayu bakar di dinding gubuk mereka, persis seperti yang dilakukan ayah dan kakek mereka, selama bergenerasi, Pak Darmo justru membangun terowongan panjang yang aneh. Terowongan itu terbuat dari terpal bekas dan tiang-tiang bambu kasar. Itu bukan tenda untuk tidur dan jelas bukan kandang untuk ternak, karena bentuknya terlalu sempit dan rendah ke tanah. Benda itu membentang mulai dari gudang kayunya langsung menuju pintu depan rumah seperti ular kain raksasa yang meliuk-liuk di halaman. Orang-orang di pemukiman terdekat menertawakannya, karena pada masa itu sumber daya sangatlah langka. Membuang-buang terpal bagus dan bambu kokoh hanya untuk sebuah lorong jalan kaki terlihat seperti puncak kebodohan. Padahal bahan itu bisa digunakan untuk menambal jendela yang masuk angin atau menutup atap yang bocor. Mereka akan lewat dengan kuda mereka menggigil di balik mantel tebal dan menunjuk ke arah struktur yang berkibar itu. Mereka bercanda bahwa Pak Darmo sedang membangun jalan khusus untuk hantu, atau bahwa dia akhirnya menjadi gila karena hidup terlalu lama sendirian di atas gunung. Tapi Pak Darmo tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela diri. Dia hanya terus mengikat simpul talinya dan menancapkan pasak bambu ke dalam lumpur yang mulai membeku. Dia memastikan terpal itu ditarik cukup kencang untuk menahan air, tapi cukup longgar untuk bernapas. Dia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. Mungkin dia belajar dari orang-orang tua zaman dulu, atau mungkin dia memahaminya dari kegagalan pahit selama bertahun-tahun. Dia tahu bahwa pembunuh terbesar di musim badai bukanlah udara dingin itu sendiri, melainkan kelembaban air yang mengubah kayu bakar menjadi balok es yang tidak berguna. Kalian harus tahu, di masa-masa perintis di pegunungan itu, kayu bakar adalah satu-satunya penyambung nyawa. Itu adalah sumber panas, sumber api untuk memasak, dan satu-satunya cara untuk merebus air bersih. Jadi jika kayu kalian basah dan membeku, kalian bukan hanya merasa tidak nyaman, tapi kalian sudah tamat. Para tetangga berpikir bahwa menumpuk kayu di dinding rumah tepat di bawah atap teritisan sudah cukup sebagai perlindungan. Mereka percaya panas dari dinding gubuk akan menjaga kayu tetap kering. Tapi mereka tidak mengerti tentang musuh tak terlihat yang sedang datang mengincar mereka. Pak Darmo tahu bahwa ketika badai besar datang, angin tidak hanya bertiup lurus melewati gubuk. Angin itu akan berputar dan meliuk mendorong butiran air dan kabut beku masuk ke setiap celah tumpukan kayu, di mana air itu akan meresap di siang hari dan kemudian membeku kembali di malam hari menjadi lapisan es padat yang membuat kayu mustahil untuk dinyalakan. Terowongan anehnya itu bukan sekadar lorong tertutup. Itu adalah sebuah rekayasa bertahan hidup yang penuh perhitungan. Itu dirancang untuk menciptakan zona transisi, sebuah ruang udara khusus yang akan menyelamatkan nyawanya ketika suhu jatuh drastis hingga membekukan tulang. Saat awan kelabu yang berat mulai bergulung di atas puncak gunung, menutupi matahari dan mengubah dunia menjadi warna abu-abu yang suram. Tawa mengejek di lembah itu berhenti karena udara tiba-tiba menjadi hening dan berat. Jenis keheningan yang memberi tanda bahwa bahaya besar sedang mendekat. Pak Darmo menyelesaikan ikatan terakhir pada terowongan uniknya, menatap langit yang makin gelap dan masuk ke dalam gubuknya. Dia menutup pintu, meninggalkan dunia luar yang akan segera membeku. Hal ini membuat kita bertanya-tanya, apakah dia orang bodoh yang membuang waktu dengan mainan kain? Atau apakah dia satu-satunya orang yang benar-benar siap menghadapi badai raksasa yang akan menelan mereka semua? Sebelum kita melihat siapa yang selamat malam, itu tolong tekan tombol like jika kalian berpikir trik bertahan hidup zaman dulu
lebih baik daripada alat-alat canggih zaman sekarang. Sekarang mari kita lihat apa yang terjadi saat badai itu menghantam. Badai itu tidak hanya datang. Itu menghantam gunung seperti kereta api yang terbuat dari es mengubur seluruh lembah di bawah tekanan cuaca ekstrim dalam waktu kurang dari 48 jam. Bagi para tetangga yang tadi mengejek terowongan itu, kenyataan pahit langsung menghantam mereka dengan kecepatan mengerikan. Begitu mereka mencoba melangkah keluar untuk mengambil bahan bakar. Mereka membuka pintu dan menemukan dinding putih kabut beku yang menghalangi jalan. Dan ketika mereka akhirnya berhasil menembus jalan menuju tumpukan kayu yang bersandar di dinding rumah mereka menemukan bencana yang tidak bisa diperbaiki oleh kepanikan. Panas yang keluar dari gubuk mereka yang tidak terisolasi dengan baik telah mencairkan es yang menempel pada tumpukan kayu di siang hari. Dan dinginnya malam yang brutal telah membekukan kembali air itu secara instan. Mengubah tumpukan kayu, mereka menjadi satu bongkahan es raksasa yang menyatu dan keras seperti batu. Para pria terpaksa berada di luar sana, di tengah angin yang buta mengayunkan kapak mereka dengan putus asa ke arah persediaan bahan bakar sendiri. Mereka mempertaruhkan jari-jari yang beku dan kelelahan hanya untuk mencungkil satu batang kayu agar lepas. Dan bahkan ketika mereka berhasil membebaskan sepotong kayu-kayu, itu basah kuyup oleh kelembaban beku. Ketika dimasukkan ke tungku kayu itu mendesis dan meletup-letup, tapi menolak untuk menyala panas. Di dalam gubuk-gubuk itu, suhu mulai jatuh drastis. Karena kayu yang mereka umpankan ke dalam tungku menghabiskan seluruh energinya untuk menguapkan air di dalam serat kayu, bukannya memanaskan ruangan. Ini mengarah pada siklus berbahaya, di mana mereka harus membakar lebih banyak kayu hanya untuk menjaga agar api tidak mati sepenuhnya. Anak-anak dibungkus dengan setiap selimut dan kain sarung yang dimiliki keluarga itu meringkuk bersama di tengah ruangan. Sementara para ayah mengutuk nasib buruk dan cuaca, tanpa pernah menyadari bahwa kegagalan mereka sudah ditentukan berminggu-minggu yang lalu. Tepat ketika mereka memutuskan untuk percaya pada cara lama daripada beradaptasi dengan kenyataan angin badai itu. Sementara itu di atas lereng gunung pemandangannya sungguh berbeda. Hampir terasa damai dengan cara yang akan membuat para tetangga yang sedang berjuang itu menjadi sangat marah jika melihatnya. Pak Darmo hanya membuka pintu depannya dan melangkah bukan ke dalam badai angin yang menggigit, tapi ke dalam cahaya remang-remang yang disaring oleh atap terpal terowongannya. Struktur bambu itu memang bergetar hebat ditiup angin kencang, dan suara kain yang berkibar terdengar memekakkan telinga. Tapi di dalamnya tanahnya tetap kering dan bersih dari lumpur ataupun air. Dia berjalan santai hanya dengan pakaian rumah biasa, bahkan tanpa perlu memakai mantel tebal, menyusuri panjang terowongan itu menuju gudang kayunya. Di sana udaranya memang dingin, tapi benar-benar kering. Kejeniusan dari terowongan ini adalah fungsinya sebagai penyangga suhu atau thermal buffer. Sebuah ruang yang bukan sepenuhnya di dalam, tapi juga bukan di luar. Ruang antara ini mencegah benturan suhu drastis yang biasanya menyebabkan pengembunan dan lapisan es pada kayu bakar. Angin kencang yang merampas panas dari segala sesuatu di lembah hanya meluncur melewati bentuk melengkung dari terowongan terpal itu. Angin tidak bisa menemukan permukaan datar untuk dihantam atau sudut pojok untuk menumpuk air hujan. Karena dia tidak perlu bertarung melawan alam hanya untuk mengambil bahan bakar, dia hanya membakar kayu seperlunya saja. Dia menghemat tenaga dan persediaan kayunya. Sementara para tetangganya membakar stok musim hujan mereka 2 kali lebih cepat hanya untuk mencoba mengeringkan kayu basah mereka agar bisa menyala. Pak Darmo bisa mendengar lolongan badai di luar suara yang biasanya menandakan pertarungan hidup dan mati. Tapi baginya itu hanyalah suara bising di balik dinding kain yang hanya merugikannya beberapa hari kerja keras untuk membangunnya. Sedangkan di bawah sana, orang lain sedang memecahkan lapisan es dari kayu pemantik mereka dengan jari-jari yang sudah mati rasa karena kedinginan. Dia membawa sepeluk kayu jati yang kering, kerontang.
kembali ke tungku perapiannya. Kayu itu langsung menyambar api dengan seketika dan memancarkan jenis panas yang dalam yang mengeringkan udara lembab dan menghangatkan tubuh hingga ke tulang sumsum. Terowongan itu bukan sekadar lorong penghubung. Itu adalah sebuah mesin waktu yang memungkinkannya untuk melangkah keluar dari perjuangan hidup dan mati, dan hanya menjalani kehidupan dengan tenang. Ini membuktikan bahwa alat paling penting di alam liar bukanlah kapak ataupun senapan kalian, melainkan kemampuan kalian untuk melihat sebuah masalah jauh sebelum masalah itu terjadi. Tapi saat badai terus mengamuk tanpa henti selama berminggu-minggu, sebuah bahaya baru muncul. Satu bahaya yang bahkan terowongan hebatnya itu mungkin tidak akan mampu melindunginya jika dia lengah. Sangat mudah untuk bertahan hidup di malam pertama. Tapi apa yang terjadi ketika persediaan makanan mulai habis? Jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan pelajaran terakhir dari cerita seru ini. Ketika musim hujan akhirnya mereda dan matahari mulai bersinar lagi, mengubah lembah dari penjara air menjadi lanskap lumpur dan aliran sungai kecil harga. Sebenarnya dari musim badai itu mulai terlihat oleh semua orang. Para tetangga keluar dari gubuk. Mereka terlihat kurus kering dan pucat pasasi. Wajah mereka kelabu akibat berbulan-bulan menghirup asap dari kayu basah dan menggigil sepanjang malam di mana api tungku tidak memberikan kenyamanan yang nyata. Tumpukan kayu mereka hancur setengah membusuk karena siklus basah dan kering yang terus-menerus. Dan banyak dari mereka terpaksa membakar perabot rumah atau bahkan papan lantai rumah mereka sendiri hanya untuk bertahan hidup di minggu-minggu terakhir yang brutal itu. Mereka mendaki lereng gunung untuk memeriksa keadaan si orang gila itu. Mereka sepenuhnya berharap akan menemukan mayat yang membeku atau seorang pria yang jiwanya hancur karena isolasi. Mereka berasumsi jika mereka saja menderita begitu hebat dengan cara-cara umum Pak Darmo, pasti bernasib jauh lebih buruk dengan alat anehnya itu. Apa yang mereka temukan membuat langkah mereka terhenti seketika. Pak Darmo sedang duduk santai di teras depannya, mencukur kumis dengan tangan yang stabil, terlihat sama sehat dan kuatnya seperti saat musim pancaroba lalu. Terowongannya sudah dibongkar, sekarang terpalnya dilipat rapi untuk tahun depan. Tapi bukti kesuksesannya ada di mana-mana. Sementara halaman para tetangga berubah menjadi kubangan lumpur tanah, bekas berdirinya terowongan itu kering dan padat. Dan sisa tumpukan kayunya masih utuh sempurna, batang-batang kayunya mengering dengan baik di udara segar, bukannya membusuk dalam kelembaban. Mereka bertanya kepadanya dengan campuran rasa malu dan penasaran bagaimana dia bisa menjaga rumahnya tetap hangat, sehingga dia bahkan tidak terlihat lelah sedikit pun. Dia hanya menunjuk ke tumpukan terpal yang sudah dilipat itu. Dia menjelaskan bahwa terowongan itu tidak hanya menahan air hujan. Benda itu menggunakan sedikit panas alami dari bumi untuk menjaga udara di dalamnya beberapa derajat lebih hangat daripada di luar, menciptakan iklim mikro yang menantang badai. Dari mereka, dia selamat karena dia mengerti bahwa melawan alam adalah pertempuran yang pasti kalah. Tapi bekerja berdampingan dengan alam membutuhkan kerendahan hati dan imajinasi. Para tetangga yang dulu menertawakannya sekarang menjadi orang-orang yang meminta bantuannya. Mereka mulai mengukur jarak dari pintu rumah ke gudang mereka sendiri, merencanakan terowongan mereka untuk musim hujan berikutnya. Kisah tentang terowongan terpal ini menyebar dengan tenang di pegunungan, bukan sebagai legenda sihir, tapi sebagai pelajaran praktis tentang apa yang sekarang kita sebut sebagai desain pasif. Menggunakan bahan sederhana untuk mengendalikan lingkungan tanpa menggunakan energi listrik. Ini mengingatkan kita bahwa seringkali hal-hal yang dilabeli masyarakat sebagai sesuatu yang tidak berguna atau gila sebenarnya adalah ide jenius yang hanya belum dipahami oleh orang banyak. Hari ini kita memiliki pemanas ruangan canggih dan jaket mahal anti air. Jadi kita lupa bahwa di sepanjang sejarah manusia menjaga tubuh tetap kering adalah satu-satunya hal yang penting.
dan selembar kain terpal yang direntangkan di atas tiang bambu bisa menjadi pembeda antara melihat bunga bermekaran lagi atau menjadi bagian dari sejarah kelam pegunungan. Pria di lereng gunung itu membuktikan bahwa alat bertahan hidup terhebat bukanlah sesuatu yang bisa kalian beli di toko. Kisah Pak Darmo ini sebenarnya bukan hanya tentang menjaga kayu tetap kering. Ini adalah cermin bagi cara berpikir kita sehari-hari. Seringkali kita merasa lebih aman jika kita melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan orang lain. Kita takut dianggap aneh, kita takut ditertawakan atau dicap sebagai orang gila hanya karena kita mencoba solusi yang berbeda. Tapi sejarah selalu membuktikan satu hal, bahwa rasa aman di dalam kerumunan seringkali hanyalah sebuah ilusi yang mematikan. Badai dan alam semesta tidak pernah peduli dengan pendapat mayoritas. Mereka tidak peduli dengan tradisi atau apa yang dianggap normal oleh masyarakat desa. Alam hanya tunduk pada hukum fisika dan persiapan yang nyata. Pak Darmo mengajarkan kita bahwa kecerdasan sejati adalah keberanian untuk melihat masalah apa adanya, bukan sebagaimana yang diinginkan orang lain. Dia mengajari kita bahwa kadang-kadang jalan paling lurus untuk selamat terlihat seperti jalan yang paling konyol bagi mereka yang tidak mengerti. Jadi tanyakan pada diri kalian sendiri, di saat dunia sibuk menertawakan ide-ide baru, apakah kalian cukup berani untuk tetap fokus mengikat tali terpal kalian sendiri? Karena pada akhirnya, ketika badai kehidupan benar-benar datang menghantam opini dan ejekan orang lain, tidak akan bisa menghangatkan kalian. Hanya persiapan kalianlah yang bisa menyelamatkan kalian. Jika kalian merasa mendapatkan satu pelajaran berharga dari kisah kebijaksanaan masa lalu ini, saya mengundang kalian untuk terus berjalan bersama kami. Silakan tekan tombol subscribe agar kita bisa bertemu lagi dan belajar dari kisah-kisah kehidupan lain yang mungkin terlupakan tapi penuh dengan makna. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Saatan berantata, idada topusa sawa, samba kibaha. Input. Please write a brief approximately 50 word. Intro. Output introduction. Indonesian version. Mereka memanggilnya orang gila karena dia membangun benda aneh di halaman rumahnya. Tapi ketika badai mematikan, datang dan tawa para tetangga berubah menjadi tangisan benda aneh itulah yang menyelamatkan nyawanya. Apa sebenarnya rahasia di balik terowongan itu? Sebelum kita mulai, tolong sapa saya di kolom komentar dari kota mana kalian menonton video ini. Story and the Look of Defeat. Danata Fata.